Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sudah Benarkah Hidup Kita? Saudara, dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dituliskan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita mungkin pernah berpikir kalau orang-orang yang rajin ke gereja adalah orang-orang yang sudah benar, orang-orang baik, orang-orang yang dipakai Tuhan. Atau kita sering dengar disebut orang-orang dalam tanda petik saleh. Apalagi kalau mereka rajin pelayanan di gereja. Kita langsung berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Apakah pikiran seperti itu salah? Tentu tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Yang harus kita tahu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dalam ayat di atas, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dikatakan demikian. Jadi, kalau ada orang-orang Yahudi yang percaya, berarti ada juga orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya ini adalah orang-orang yang rajin ke bait Allah beribadah. Tetapi meskipun mereka rajin ke bait Allah, mereka tidak serius menjadi orang-orang yang benar. Tidak berbeda dengan orang-orang Kristen. Meskipun rajin ke gereja dan pelayanan, tetapi ada yang tidak serius untuk hidup benar. Jadi, kalau Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maksudnya, kalau kita serius hidup menurut atau taat perintah Tuhan, barulah kita layak disebut orang-orang benar. Tapi kalau ke gereja saja kita malas, bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran? Orang-orang malas tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran. Kebenaran dapat kita temukan kalau kita berusaha mencari kebenaran itu. Jadi tidak otomatis kita menjadi benar. Kitalah yang harus berusaha belajar hidup benar. Maka orang yang benar itu bukan cuma tahu kebenaran, melainkan menghidupi kebenaran itu. Jadi jangan sampai kita merasa sudah benar, tapi ternyata gaya hidup kita tidak benar. Di tahun 2024 ini tentu belum terlambat bagi kita untuk belajar kebenaran. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita riset atau kita setel ulang kebiasaan hidup kita. Ini sama halnya kita mesti mengakui terlebih dahulu keberdosaan kita di hadapan Tuhan dan berjanji untuk memulai hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita evaluasi apa yang menjadi kebiasaan hidup kita.
Seperti dituliskan dalam Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu berarti kita mulai memeriksa apakah rutinitas atau kebiasaan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Ini tidak mudah, sebab menyangkut setiap gerak perasaan, pikiran, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Ketika kita temukan ternyata kita adalah orang yang mudah kecewa, maka kita harus buang perasaan itu. Kita harus bisa, dan Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang membuat kita kecewa. Ini butuh waktu, saudara. Tidak bisa kita sekali buang. Pasti butuh beberapa kali, bahkan mungkin berkali-kali. Tapi seiring dengan perjuangan kita, pasti ada progres, ada kemajuan. Sampai akhirnya kita dibuat kecewa seberat apapun, kita cuman senyum. Begitu pula yang menyangkut pikiran. Untuk membuang pikiran yang tidak senonoh, pikiran jahat, itu juga tidak mudah. Apalagi kalau sudah ada pikiran dendam. Oh, itu berat, saudara. Tapi bisa. Ya, bisa, sebab Roh Kudus Allah pasti menolong. Demikian pula dengan perkataan. Ada orang yang dalam setiap perkataannya selalu pahit, selalu menusuk, menyakitkan orang lain. Nah, perkataan seperti ini juga harus kita hindari. Juga dalam hal perbuatan, kebiasaan mementingkan diri sendiri, pokoknya yang penting aku, dan aku dulu. Nah, ini juga tidak sesuai dengan kebenaran firman dan harus dibuang. Ini bentuk keegoisan, kebiasaan meremehkan orang lain. Ini juga kebiasaan yang tidak benar. Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara, dengan memperhatikan uraian ini, kita jadi mengerti bahwa sesungguhnya banyak orang hanya merasa benar, tetapi ternyata belum benar. Sebab orang benar adalah mereka yang mengetahui dan menghidupi kebenaran. Dan orang yang seperti ini hidupnya pasti selalu sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.